Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di minggu pertama di bulan November. Kita bersyukur pada Tuhan, apalagi hari ini kita boleh bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur dan pujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Umatnya pujilah, haleluya, amin, pada Kristus Raja, haleluya, amin, bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, haleluya, amin, pujilah padanya, haleluya, amin, gembala sobatku turun dari surga, kekal kasih-Nya, haleluya, amin, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, samanya puji Dia, haleluya, amin. Mari jemaat sekalian, mari kita sehati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur di minggu yang pertama di bulan November ini. Kembali Tuhan, kami boleh datang bersama-sama, kami boleh beribadah. Terima kasih untuk pimpinan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, untuk banyak hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Semua ini seizin daripada Tuhan, baik itu suka maupun duka yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, di tengah-tengah keterbatasan kami, tetapi kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah ibadah kami sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Ampuni segala kegagalan di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami boleh datang di hadapan Tuhan, bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang melayani.
setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan pimpin dan pakai hidup mereka menjadi saluran berkat. Berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan terus yang memimpin situasi keamanan, situasi ekonomi, kehidupan bangsa kami khususnya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi saat ini. Kiranya belas kasihan Tuhan senantiasa nyata bagi bangsa kami, bahkan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh dunia, bagi negara-negara di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga menyatakan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga yang bukakan jalan bagi mereka, untuk mereka boleh bertahan di dalam situasi kondisi yang semua orang mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terbaring lemah. Kiranya Tuhan juga kuatkan dan Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan memperingati bersama-sama perjamuan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, mati bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar perjamuan Tuhan ini boleh kami peringati dan membuat kami semakin mengasihi kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu Dia yang mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kasih dan pengampunan, kitalah orang-orang yang selayaknya tidak layak menerima yang namanya kasih dan tidak layak menerima yang namanya pengampunan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan berkata, upah daripada dosa itu adalah maut, yaitu kematian kekal. Selayaknya kita tidak dikasihi dan kita tidak diampuni karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang selalu mengasihi kita, yang tidak pernah memandang siapa kita. Ia selalu mengasihi, Ia selalu mengampuni setiap kita sampai saat ini. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat yang limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Biarlah kita di dalam kehidupan ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah dan penebusan yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak tertabur. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur
membuka Alkitab kita Bapak Ibu sebagai bacaan bertanggapan kita di pagi hari ini. Mari kita membuka dari kitab Mazmur nomornya yang ke-25. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22. Mazmur 25 ayat pertama sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, yang boleh kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Dia yang mengasihi dan Dia juga yang mengampuni setiap kita. Untuk itu kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu, di dalam perenungan firman Tuhan dan di dalam perjamuan kudus Tuhan yang boleh kita ikut bersama-sama di pagi hari ini. Kita boleh mengenang kasih Tuhan, kita boleh mengenang pengorbanan Tuhan, bahkan kita boleh mensyukuri untuk semuanya itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Kuasanya, kuasa kematiannya di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya memulihkan kehidupan kita. Dia memberikan kita hati yang baru, Dia berikan kita supaya kita bisa melihat bagaimana kasih-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Kaulah segalanya.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakanku, Bapa dan Rajaku. Kita boleh menyanyikan sekali lagi pujian ini, Bapak Ibu. Kita katakan, rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, Bapa dan Rajaku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi makanan rohani bagi kami. Dan biarlah firman ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus memberikan kami hati yang rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, saudara. Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pada perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik saudara, mari saudara bisa memperhatikan dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Baik saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah bagi mereka yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, izinkan saya bertanya saudara, bagaimana perasaan saudara menjadi seorang orang tua atau seorang ayah jika anak saudara suatu hari datang menghampiri saudara dan kemudian dia meminta harta yang menjadi bagian miliknya? Saudara, bagaimana perasaan saudara? Kira-kira apa yang akan saudara ungkapkan? Apa kira-kira perkataan yang akan muncul dari mulut saudara terhadap anak yang meminta bagian harta dari saudara? Saudara, saya bisa membayangkan betapa marahnya si ayah tersebut, betapa jengkelnya saudara. Mungkin kalimat yang keluar dari mulut si bapa atau si ayah ini adalah, apakah engkau menginginkan aku cepat mati sehingga kamu mendapatkan harta warisan dari diriku? Saudara, mungkin kira-kira kata-kata seperti itu saudara yang keluar dari pikiran bahkan mulut dari si bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan atau perumpamaan tentang anak yang hilang saudara, yang boleh kita baca tadi saudara, kalau kita bertanya kepada setiap kita, siapa kira-kira tokoh utama dari cerita perumpamaan anak yang hilang ini? Siapa lakon, siapa pemeran utama dalam cerita anak yang terhilang ini saudara? Saudara, apakah anak bungsu? Apakah anak sulung saudara? Saudara, peran utama, tokoh utama di dalam perumpamaan ini sesungguhnya bukanlah anak bungsu, bahkan bukanlah anak sulung saudara. Tetapi peran utama, lakon utama, tokoh utama adalah bapaknya. Memang saudara, bapa itulah yang merupakan lakon utama di dalam perumpamaan ini. Karena penekanan utama dari perumpamaan ini adalah untuk menunjukkan sikap daripada Allah kepada orang berdosa dan orang yang bertobat. Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita, mari kita bersama-sama kita menyoroti sikap daripada sang ayah ini. Saudara, apa yang bisa kita pelajari saudara dari sikap sang ayah atau bapa ini saudara? Dari perumpamaan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa sang ayah ini menunggu-nunggu anaknya untuk kembali. Saudara, dari mana kita bisa melihat hal ini saudara? Dari ayatnya yang ke-20 yang mengatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari dan kemudian mendapatkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayahnya ini menunggu-nunggu saudara. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan si ayah ini ketika anaknya pergi meninggalkan dia saudara.
Ayah ini melihat anaknya yang begitu berkeras hatinya pergi meninggalkan dia. Saudara, di dalam benak, di dalam pikiran sang ayah ini mengharapkan kapan anak ini akan kembali. Kapan anak ini akan kembali lagi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya membayangkan situasi kondisi yang dialami oleh sang ayah ini. Mungkin saudara, setiap saat dia berdiri di depan pintu. Setiap saat dia berdiri di depan jendela melihat dari kejauhan, saudara. Kira-kira kapan anaknya ini akan kembali, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, pernahkah saudara melihat, pernahkah saudara membaca di dalam surat kabar ada orang tua yang kemudian menulis tulisan tidak lagi bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya. Karena anak yang sudah kurang ajar dan anak yang meninggalkan dia, saudara. Pernahkah saudara menemukan dan membacanya? Tetapi saudara, di dalam perumpamaan ini, saudara, kita tidak menemukan tindakan yang demikian. Di dalam perumpamaan ini, saudara, tidaklah demikian. Bahkan mungkin sejak kepergian anak bungsunya ini, bapak ini sering melihat ke arah jalanan. Seperti di awal yang saya katakan, saudara. Dia mengharapkan kapan sang anak itu akan kembali. Kapan sang bungsu ini akan kembali ke hadapan dia. Karena itu, saudara, pada waktu anak bungsu itu masih jauh dan bapak itu melihatnya, saudara, kemudian bapak itu lari dan mendapatkannya. Saudara, sang ayah, sang bapak ini tidak hanya berdiam menanti anaknya datang menghampiri dia, tetapi sang bapak ini, saudara, berlari dan dia mendapatkan sang anaknya itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara di sini memberikan kepada kita satu gambaran. Apakah saudara adalah orang yang berdosa? Apakah saudara orang yang sungguh-sungguh percaya atau belum percaya kepada Yesus? Ataukah saudara adalah orang yang sudah percaya tetapi sudah lama menjauh daripada Tuhan Yesus? Ingatlah bahwa Bapa yang mencintai saudara itu menunggu-nunggu kedatangan pertobatan saudara. Ia ingin saudara datang, dia ingin saudara kembali kepada dia. Saudara, ini saudara, bagian pertama yang bisa kita pelajari dan bisa kita melihat bagaimana sang ayah itu menunggu-nunggu. Dan yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Bapa ini tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana Bapa ini tergerak oleh belas kasihan. Saudara, di ayat yang ke-20a, saudara. Di ayat yang ke-20a, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, sang ayah ini melihat situasi, kondisi daripada anaknya ini. Yang mungkin pada waktu itu, saudara, begitu kurus, begitu kumal, begitu kotor, saudara, dengan pakaian yang compang-camping. Dan kita melihat bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah mempunyai belas kasihan kepada manusia, saudara. Allah mempunyai belas kasihan kepada manusia. Allah mempunyai belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Inilah sebabnya, saudara, dia memberikan kasih karunia-Nya, yaitu hal baik yang sama sekali tidak layak untuk kita dapatkan. Hal yang tidak layak kita dapatkan, saudara. Hal baik yang sama sekali tidak layak bagi kita orang-orang berdosa untuk mendapatkannya. Andai kata Allah selalu menemui orang berdosa dengan keadilan, maka saudara, celakalah kita.
Tetapi dia tidak demikian. Karena itu saudara, janganlah kita takut untuk kita datang kepada Tuhan. Janganlah kita takut kita untuk bertobat dan kita kembali kepada Dia, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu saudara ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, mari kita garis bawahi saudara, Mazmur 103 ini, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, kata-kata ini menunjukkan bahwa Allah tidak adil. Andai kata Yesus tidak pernah menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Tetapi dengan adanya penebusan Kristus terhadap dosa-dosa kita, Allah bisa melakukan hal itu dan tetap adil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah bisa mengampuni, tidak menghukum orang berdosa, karena Yesus sudah membayar hutang dosa itu. Saudara, itu hal kedua saudara yang bisa kita pelajari. Dan hal yang ketiga saudara, kita bisa melihat bagaimana Bapa sang ayah itu lari mendapatkan anaknya. Dia merangkul dan kemudian dia mencium dia, saudara. Saudara, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan kemudian mencium dia. Saudara, ayahnya ini berlari. Ayahnya ini tidak berjalan berlahan-lahan menunggu anaknya datang untuk menghampiri dia, saudara. Tetapi ayahnya ini berlari kepada anaknya. Saudara, ini menunjukkan satu kerinduan yang luar biasa, saudara. Setelah sekian lama penantian daripada sang ayah ini, saudara, akhirnya dia bisa bertemu kembali dan akhirnya dia bisa mendapatkan kembali anaknya ini. Ini menunjukkan satu kerinduan yang luar biasa kepada anaknya. Saudara, apa yang dilakukan oleh sang ayah? Ia kemudian juga merangkul dan kemudian dia mencium anaknya. Padahal saudara, anaknya ini mungkin sekali dalam kondisi keadaan yang sangat bau sekali, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik saudara kalau kita memperhatikan terjemahan dari kata aslinya mencium ini, saudara. Mencium ini artinya mencium dengan keras atau dengan sungguh-sungguh, saudara. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kiss fervently, saudara. Ada satu kesungguhan hati, ada satu sikap yang sungguh-sungguh ketika dia merangkul, kemudian dia memeluk anak itu dan kemudian dia mencium anaknya ini. Jadi Bapa itu tidak mencium asal-asalan, saudara. Seperti ciuman antara suami istri yang sudah mulai kehilangan gairah atau sudah bosan. Tetapi sang ayah ini mencium anaknya ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari semua ini jelas terlihat bahwa Bapa ini, saudara, dia tidak jual mahal, saudara. Saudara, saya sedang membayangkan, saudara, bisa saja sang ayah ini mempunyai sikap, saudara, ketika melihat anaknya itu datang pelan-pelan menghampiri dia, saudara, ayahnya ini mungkin hanya berdiri diam. Dia tidak mau menghampiri anaknya. Dan di dalam hatinya mungkin dia berkata, akhirnya kamu pulang juga ya. Setelah sekian lama. Ternyata akhirnya kamu pulang juga. Biar kamu tahu rasa, saudara. Apa yang akan aku lakukan terhadap kamu. Pelajaran apa yang bisa aku berikan kepada kamu.
karena sikap dan perbuatanmu ini. Saudara, kira-kira seperti itu, saudara. Tetapi saudara, menarik sekali, saudara, di sini kita melihat Bapa ini tidak jual mahal dan kemudian dia menerima anaknya itu kembali. Dan dia juga tidak memberikan persyaratan-persyaratan. Jikalau kamu ingin kembali ke rumah, kamu harus berjanji. Bla 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 bla, kira-kira begitu, saudara. Tetapi di sini, saudara, menarik sekali. Sang ayah tidak memberikan persyaratan-persyaratan lebih dahulu sebelum dia menerima kembali sang anaknya ini. Saudara, mungkin, saudara, kita ingin memberikan pelajaran kepada anak kita. Maka mungkin, saudara ya, saya sedang menggambarkan sikap seorang ayah. Baik, kamu boleh kembali. Tetapi ada persyaratannya. Persyaratannya ini dan sebagainya, saudara. Tetapi di sini, saudara, menarik sekali, saudara, apa yang dilakukan oleh sang ayah ini. Dia menerima kembali anaknya dengan tangan terbuka. Padahal anaknya ragu-ragu apakah bapaknya mau menerima dia kembali atau tidak. Ia minta diterima sebagai hamba. Karena apa? Karena dia merasa tidak layak untuk menjadi anak, saudara. Anak ini sudah merasa bahwa sesungguhnya dia ini tidak layak lagi menjadi seorang anak. Ayat 19, ayat 21, saudara, kita bisa melihat itu. Kalau saudara hari ini ragu-ragu apakah Tuhan mau menerima saudara atau tidak, maka sadarilah bahwa semua keraguan itu datangnya dari iblis, saudara. Iblis membuat kita ragu untuk kita datang kepada Tuhan. Iblis membuat pikiran kita untuk kita merasa bahwa sesungguhnya kita ini tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah pasti mau menerima semua orang yang bertobat. Allah pasti mau menerima semua orang yang datang kepadanya melalui Kristus. Yohanes 6 ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, ini hal ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari sikap sang ayah ini. Dan hal yang keempat, saudara, Bapa ini tidak lagi mengingat-ingat dosa anak bungsu ini. Saudara, sang ayah tidak lagi mengingat dosa perbuatan yang pernah dilakukan oleh sang anak ini terhadap dirinya, saudara. Saudara, saya membayangkan hati daripada si bapak ini yang mungkin, saudara, jengkel dan begitu marah terhadap anak bungsu ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa sang ayah tidak lagi mengingat masa lalu, tidak mengingat kesalahan, tidak mengingat dosa-dosa anaknya ini, ya. Saudara, di dalam ayat yang ke-21 anak bungsu ini mengakui dosanya. Tetapi saudara perhatikan apa jawaban sang bapa dari ayat yang ke-22, sama sekali tidak menyinggung dosa yang pernah dilakukan oleh anak bungsunya ini. Disinilah, saudara, terletak kerendahan atau terletak keindahan daripada kasih Allah yang luar biasa. Saudara, jikalau kita manusia mengampuni seseorang, kita mungkin masih mengingat akan kesalahan orang tersebut. Tetapi di sini kalau Bapa mengampuni kesalahan kita, ia tidak mengingat-ingatnya lagi, saudara. Saudara, Yesaya 43 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bahkan di dalam Mika pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kembali kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
Saudara, dua bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara, memperlihatkan kepada kita akan keindahan daripada kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Tetapi pertanyaannya, saudara, maukah kita kembali kepada Dia? Maukah kita pulang, kita kembali kepada Dia, saudara? Saudara, tidak mengingat lagi dosa-dosa masa lalu yang sudah dilakukan. Dan hal yang kelima, saudara, yang bisa kita pelajari, sang ayah menerima anak bungsu ini sebagai anaknya. Saudara, ini terlihat dari ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-19, di mana anak itu merencanakan untuk berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Kemudian dikatakan apa, saudara? "Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Tetapi di dalam ayat 23, saudara, ia baru mengucapkan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudara, perhatikan, sebelum dia mengucapkan kata-kata "jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa", saudara, bapaknya sudah memotong kata-katanya. Bapaknya tidak mau mendengarkan kata-kata yang berhubungan dengan ketidaklayakan anak itu menjadi anaknya. Pertanyaannya, saudara, mengapa? Mengapa, saudara? Jelas sekali, karena dia mau menerima anaknya ini sebagai anaknya. Dia mau menerima kembali, saudara, sebagai anak dia. Dia mau menerima kembali anak yang sudah melakukan tindakan yang menjengkelkan, yang membuat sakit hati sang ayah ini. Tetapi sang ayah ini mau menerima dia kembali sebagai anak. Saudara, Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu, ini juga terlihat dari tindakan Bapa itu, saudara, yang lalu memerintahkan supaya anak ini diberikan apa? Jubah, diberikan cincin, dan kemudian diberikan sepatu. Di ayat yang ke-22. Saudara, Bapa ini menyuruh memberi jubah. Saudara, jubah, pakaian yang layak, saudara. Pakaian kebesaran, ini melambangkan apa? Melambangkan satu kehormatan, bahwa ini adalah anakku. Satu kehormatan status dia sebagai anak, saudara. Dan kemudian, saudara, kita juga bisa melihat Bapa ini menyuruh memberi cincin, yang artinya ini merupakan otoritas, saudara. Pemberian otoritas. Dan kemudian Bapa itu kemudian juga menyuruh memberikan sepatu. Saudara, terjemahan yang seharusnya adalah sandal. Saudara, perlu diketahui bahwa seorang hamba pada waktu itu selalu telanjang kaki, saudara. Tidak mengenakan apa-apa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua pemberian ini menunjukkan secara jelas bahwa Bapa menerima kembali anak itu sebagai anaknya. Dengan memberikan apa? Memberikan kehormatan, dengan memberikan otoritas, dan juga memberikan satu jubah yang memberikan kehormatan, cincin yang memberikan otoritas, dan juga memberikan sepatu atau sendal, saudara, yang menunjukkan bahwa sang ayah menerima kembali sang anaknya. Dan yang terakhir, saudara, yang menarik dari perumpamaan ini adalah
Ketika sang ayah ini sudah menunggu sekian lama dan kemudian anak ini kembali, saudara. Dan di akhir daripada perumpamaan ini, sang ayah kemudian merayakannya. Sang ayah ini mengadakan pesta, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara hari ini adalah orang yang berdosa, kalau saudara hari ini orang yang belum pernah datang kepada Kristus, maka datanglah sekarang juga kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penebus, juru selamat dan pengantara antara Allah dan manusia. Dan dia pasti, saudara, menerima saudara. Kalau saudara orang Kristen yang sejauh ini sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan, maka saudara, saatnya bagi kita untuk kita bertobat dan kita kembali kepada Dia. Dan satu hal, saudara, yang perlu kita yakini, bahwa Dia pasti mau menerima saudara kembali. Saudara, ending yang begitu luar biasa dari perumpamaan ini, saudara. Sebuah joy, saudara. Sebuah sukacita yang boleh dirasakan oleh sang bapa. Bahkan saudara, sang anak bungsu ini pun merasakan satu sukacita ketika dia diterima kembali oleh sang bapa menjadi anaknya. Ada satu perayaan yang besar. Ada satu celebration yang luar biasa, saudara, ketika anak ini diterima kembali oleh sang bapa. Saudara, mari, biarlah perumpamaan ini, saudara, menolong kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum percaya. Mungkin saat ini sekian lama kita sudah meninggalkan Tuhan. Mari, saudara, kita datang kembali kepada Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kita datang kepada Dia. Untuk kita kembali kepada Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang mengampuni. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar ini. Firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk kami belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Akan kasih Bapa yang begitu mengasihi, yang begitu mengampuni orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya kami ini tidak layak, tetapi karena kasih dan pengorbanan Kristus yang sudah datang ke dalam dunia mati bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk kami datang kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menegur kami, firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, siapakah kami. Mungkin selama ini kami sudah terhilang, biarlah kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini, saudara. Kita bersama-sama kita akan memperingati perjamuan Tuhan. Biarlah saudara, perjamuan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita betapa besar kasih Allah yang rela mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Dan perjamuan Tuhan ini kita peringati untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, orang-orang yang berdosa. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memulai perjamuan Tuhan pada pagi hari ini.
Saudara, sebelum kita memulai ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya akan membacakan bagi kita satu bagian firman Tuhan, saudara, yang menjadi landasan bagi kita untuk kita menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23, sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian firman Tuhan, saudara, yang boleh kita baca, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh mengingatkan kepada kita. Saudara, ketika kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ini adalah momen bagi kita untuk kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, mati bagi orang berdosa. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita persiapkan hati kita menaikkan satu pujian, "Di Salib", "At the Cross", KPPK 173. Kita naikkan pujian ini, bait yang pertama, dan kemudian kita dengarkan musik, dan kita nyanyikan bait yang keempat. Di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Di salib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Musik saja. Tak dapat balas kasihnya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasihnya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku ku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat. Tak dapat balas kasihnya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasihnya. Di salib. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Saudara, mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur.
pada pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memperingati kembali akan kematian Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa, rela datang ke dalam dunia, mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kami, dan juga bertanya bagi diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dan khususnya di dalam kami mengiring dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan muridnya, Yesus mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dihancurkan, disiksa demi kamu. Sebab itu, ambillah dan makanlah. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita memakan roti perjamuan ini dengan mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah rela disiksa bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita memakannya dengan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, setelah itu dia mengambil cawan air anggur dan dia berkata bahwa cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang dicurahkan, ditumpahkan bagi setiap orang yang berdosa. Dan biarlah darah yang tidak bernoda ini dicurahkan bagi setiap manusia yang seharusnya binasa. Tetapi oleh karena darah Tuhan Yesus, maka manusia boleh diselamatkan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama mengambil dan juga kita meminum cawan air anggur ini sebagai lambang daripada tubuh darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita meminumnya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, mari sekali lagi kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita peringati bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah rela mati bagi kami. Dan pagi ini ketika kami boleh memperingati kembali akan kematian Tuhan Yesus yang sudah rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan hati kami dipenuhi dengan kegirangan ketika kami boleh bersama-sama merayakan, memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Baik saudara, ibadah kita lanjutkan kembali. Kita bersyukur pada Tuhan di pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya, dan terlebih lagi kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita boleh mengingat kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini sudah kita hafalkan bersama-sama. Dan mari kita mengingatnya kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Mazmur 33 ayatnya yang pertama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sekali lagi, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mazmur 33 ayatnya yang pertama. Dan sebagai ayat hafalan kita yang akan kita hafalkan bersama-sama di minggu yang akan datang, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 25 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Mazmur 25 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sekali lagi, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Mazmur 25 ayatnya yang ke-7. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini juga kita boleh diberi kesempatan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, yaitu melalui persembahan kita. Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening gereja, ataupun Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah, dan suatu waktu ketika Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan boleh membawa persembahan yang sudah dikumpulkan itu. Banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doa beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawa mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Mari kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar
kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk persembahan kita di pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, di mana di pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan. Kami boleh mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi persembahan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ketika kami juga sudah menerima berkat daripada Tuhan, biarlah kami terus memuliakan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk persembahan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh memperhatikan ada beberapa warta yang boleh saya bagikan bagi setiap kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya ucapkan selamat hari Minggu buat setiap kita yang boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Untuk seluruh partisipan, untuk seluruh jemaat Tuhan, dan setiap kita yang boleh mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kita. Kita bersyukur juga kepada Tuhan Bapak Ibu, di mana pada pagi hari ini kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kiranya kita boleh terus mengingat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan, bisa melalui WhatsApp maupun bisa menelpon melalui telepon gereja. Bapak Ibu, mari kita juga selalu bersama-sama boleh bertumbuh di dalam satu kelompok yang sudah terbentuk di dalam gereja kita ini, yang kita namakan Share and Grow Together. Biarlah kita boleh saling peduli, boleh saling menguatkan, boleh saling mendoakan, dan terlebih lagi Bapak Ibu, kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui kelompok ini. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu, gerakan GSRI Sunter Peduli kembali akan diadakan. Bagi Bapak Ibu atau bagi jemaat Tuhan yang terbeban atau yang tergerak hatinya untuk mendukung kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkan persembahan Bapak Ibu melalui rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta yang telah dibagikan, maupun juga nantinya di dalam slide yang ditampilkan ini. Dan mari kita memperhatikan juga, jikalau kita boleh memberi dukungan kita melalui gerakan GSRI Sunter Peduli, kita boleh menambahkan Rp12 di belakang jumlah atau di belakang nominal yang kita berikan. Mari kita juga memperhatikan Bapak Ibu untuk jadwal atau kegiatan kita dalam satu pekan ini di dalam persekutuan setiap komisi maupun di dalam kebaktian doa. Ya, dalam minggu ini juga ada beberapa saudara-saudara kita yang boleh berulang tahun. Pada tanggal 27 Oktober ada Bapak Liong Zainal Haryanto yang biasa kita kenal Bapak Wewe. Pada tanggal 30 Oktober ada Ibu Sonia Ang, dan pada tanggal 1 November yang akan pada hari ini, tepat pada hari ini ada Ibu Linda. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Dan nanti setelah warta ini kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Dan selanjutnya yang terakhir, pokok-pokok doa Bapak Ibu dapat kita perhatikan di dalam warta yang sudah dibagikan bagi setiap kita maupun di dalam slide ini.
Demikian warta yang bisa saya bagikan bagi setiap kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap kita. Dan sebelum kita menaikkan pujian doksologi dan kita menerima doa berkat dari Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap saudara-saudara kita dalam minggu ini yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Ada Bapak Liong Zainal Haryanto atau Bapak Wewe, ada Ibu Sonia Ang, ada Ibu Linda. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sampai saat ini. Tuhan memelihara, Tuhan memimpin kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan memimpin kehidupan mereka sampai saat ini. Demikian juga Tuhan memimpin di waktu-waktu yang akan datang. Berdoa untuk kehidupan keluarga mereka dan terlebih berdoa untuk pertumbuhan iman mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian doksologi dan nanti kita akan terima doa berkat dari hambanya Pendeta Rudi Mega. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan hati kita dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu.